Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita materi pembelajaran fikih ya. Fikih. Sebelum pelajaran saya mulai, mungkin ketua kelasnya bisa mengabsen. Tidak usah saya panggil satu persatu biar waktunya tidak terlalu habis begitu ya. Di pagi menjelang siang sekitar jam 9:30 ini mungkin anak-anak sudah agak letih, lesu atau jenuh. Oleh karena itu, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, barokah surah Fatihah tersebut kita aturkan kepada musannif kitab fikih yaitu Fathul Qorib. Yang kedua, kepada para guru-guru kita. Dan yang ketiga, kepada leluhur-leluhur kita. Semoga dengan barokah suratul Fatihah tersebut kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mencari ilmu, dimudahkan sehingga nantinya mendapat barokah dan manfaatnya ilmu. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk melanjutkan pembelajaran kemarin tentang mapel fikih, yang perlu kita tarik satu kesimpulan adalah kita sebagai warga Indonesia mayoritas menganut fikih ala madhab Imam Asy-Syafi'i. Sistematika dari fikih madhab Asy-Syafi'i itu meliputi dari beberapa hal. Karena kemarin kita sudah membahas sistematika tentang ubudiyah atau ibadah, maka secara global sistematika fikih Imam Syafi'i itu ada 4. Yang pertama ibadah atau ubudiyah. Yang kedua adalah muamalah, hubungan sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Yang ketiga munakah, tentang pernikahan dan seterusnya. Yang keempat jinayah, hukuman-hukuman, sanksi-sanksi dan lain-lain. Saat ini kita akan membahas tentang munakah. Yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan adalah bagaimana kita mampu menganalisa tentang perkembangan pada saat ini. Bagaimana tentang gejala-gejala munculnya, merosotnya moral generasi muda pada saat ini, khususnya generasi-generasi seusia kalian cenderung mengedepankan hawa nafsu dalam hal antara lain mengabaikan fokus di dalam belajar dan mementingkan hawa nafsu, utamanya kalian yang dilihat itu di lingkungan-lingkungan sekitar banyak anak-anak muda yang melakukan pergaulan bebas. Oleh karena itu, di pembahasan fikih ini saya mukadimai dengan kata-kata viral yang pernah saya sabdu dan saya adopsi dari beberapa tokoh milenial kita. Semoga nantinya bisa menjadi motivasi. Sangat rawan apabila kalian sebagai generasi penerus tidak mau memfokuskan diri di dalam mencari ilmu. Kenapa?
kita dulu di era awal-awal tahun 2024 pernah mendengar istilah viral tentang generasi yang sukanya pinjam uang 100. Di sini ada kata-kata, bagi generasi yang sukanya pinjam uang 100, agar semangatmu tidak pernah putus. Tetapi, buat apa kalian pinjam uang 100 kalau hubungan tidak pernah dibawa ke jenjang yang lebih serius? Tetaplah menjadi pribadi yang bahagia walaupun jodohmu entah kemana. Dan tetaplah berjuang meskipun tidak punya sayang. Artinya ketika kalian merasa tidak mempunyai pacar, maka tidak usahlah menjadi pesimis. Berjuang terus untuk mencari ilmu. Serta tetaplah hahahi meskipun jodoh masih misteri ilahi. Tetap bahagia walaupun kalian dalam keadaan sendiri. Sebab bagi santri ataupun murid, mencari ilmu itu merupakan prioritas. Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Tancapkan perasaan seperti itu. Karena apa? Ketika aku tanpa ilmu, aku tidak bisa menjadi apa-apa. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku tidak apa-apa. Begitu tepuk tangan dong. Kalau aku tanpa ilmu, aku sangat rugi. Tapi kalau aku tanpa kamu, aku akan cari lagi mengganti berdasarkan ridho ilahi. Oke? Anak-anakku yang berbahagia. Konsep pertama yang harus saya sampaikan adalah di dalam Islam tidak ada istilah pacaran. Di dalam syariat Islam adanya adalah ta'aruf, perkenalan, kemudian khitbah, akad nikah, dan ditambah lagi kalau diperlukan dalam arti syiarnya adalah wali. Itu yang perlu kalian camkan. Sebab ketika kalian terjerumus dalam dunia pacaran seperti yang banyak dilakukan generasi pemuda sekarang, maka kalian akan menyesal di hari kemudian. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Silakan dibuka di monitor yang ada di depan kalian masing-masing. Sudah saya share itu linknya untuk dibuka tentang materi munakahah yang ada di monitor kalian masing-masing. Alhamdulillah, materi sudah saya sampaikan. Nanti sekiranya ada satu hal atau beberapa hal yang kalian belum bisa memahami, bisa membuat catatan kecil sebagai pertanyaan, bisa langsung di WA Jamri ke WA saya pribadi, atau mungkin bisa dikirim ke email saya. Yang perlu kalian tekankan adalah semangat kalian di rumah, semangat kalian tentang belajar di rumah untuk selalu menambah literasi, berbendaraan tentang keilmuan yang mendukung tentang apa yang kita bahas hari ini. Anak-anakku yang berbahagia, dulu ada suatu cerita bahwasannya ada salah seorang santri yang mondok jauh dari rumah orang tua. Bertahun-tahun lamanya dia mondok. Karena sudah merasa jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Dia merasa dirinya sama sekali tidak bisa memahami pelajaran ataupun menghafalkan hafalan yang ditargetkan oleh kiai. 5 sampai 6 tahun kurang lebih waktu sudah dihabiskan untuk itu. Akan tetapi tidak ada perkembangan pada dirinya, sehingga santri tersebut merasa putus asa. Karena hal tersebut akhirnya santri memutuskan untuk sowan kepada kiainya, mohon pamit untuk pulang ke rumah, karena sudah merasa percuma saya lama belajar, tidak ada hasil yang didapat. Intinya, di suatu saat santri matur kepada kiai, "Assalamualaikum Bapak Kiai,
mohon izin karena sudah 5 bahkan menjelang 6 tahun saya belajar di sini, sama sekali tidak ada hal yang saya dapat karena kebodohan saya, karena kebebalan saya. Kiai menjawab, apa yang kau inginkan? Dijawab oleh santrinya tadi, saya ingin boyong di rumah, saya ingin membantu orang tua. Karena saya selama ini sudah menyusahkan orang tua dalam hal menanggung biaya, tetapi saya tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Singkat cerita, akhirnya kiai tersebut berdiri dan masuk ke dalam kamar beliau. Kemudian beliau keluar lagi sambil membawa selembar kertas. Yang mana kemudian selembar kertas tersebut disampaikan kepada santri tersebut. Kemudian kiai tadi mengatakan, coba buka kertas itu dan baca apa isinya. Yang perlu kamu ketahui anakku, begitu kata kiainya, tulisan itu adalah tulisan ibumu ketika dulu ibumu mengantarkan kamu mondok atau belajar di sini. Beliau ibumu berpesan agar tidak memberikan surat tersebut kecuali dalam hal atau keadaan tertentu. Mungkin seperti saat inilah yang dimaksudkan ibumu untuk memberikan surat tersebut. Sehingga akhirnya santri tadi membaca surat dari ibunya yang pada intinya di dalam surat tersebut mengandung kesimpulan pesan dari ibunya, wahai anakku, belajarlah yang rajin, ngajilah yang rajin. Nanti kalau kamu sudah pulang, kamu akan saya berikan hadiah. Di samping itu, saya punya teman yang mempunyai anak sangat cantik, siap untuk menunggu dirimu setelah boyong dari pondok nanti. Setelah santri tersebut membaca surat itu, senyum merekah di bibirnya. Raut wajah yang riang gembira mulai tersirat dari wajahnya. Kemudian Bapak Kiai bertanya, kenapa kamu senyum? Kenapa kamu kelihatan bahagia? Apa yang kamu tangkap dari surat yang kau baca? Santri tadi menjawab seperti kesimpulan yang ada dalam surat itu. Bahwasanya kalau nanti saya pulang dari pondok, saya akan diberi hadiah yang luar biasa, saya akan dicarikan jodoh yang cantik jelita. Maka Pak Kiai tadi mengatakan kepada santri tersebut, maka seperti itulah cerminan dari apa yang kamu jalani di dalam menuntut ilmu. Artinya bagaimana? Ada makalah atau kata-kata, li'anna qara'ta risalata ummika bil farahi lahafidta. Artinya bagaimana? Ketika kamu tadi membaca surat dari ibumu yang kau mengatakan sebelumnya bahwa kamu itu bebal bodoh, tetapi nyatanya kamu sekali membaca surat dari ibumu, kau langsung paham dengan perasaan bahagia, dengan perasaan gembira. Kamu bisa mudah memahami surat dari ibumu karena perasaan bahagia. Falau qara'ta risalata nabiyyika bil farahi lahafidta bis surati. Maka ketika kalian memahami, mendalami ilmu, buatlah dirimu menjadi bahagia, buatlah hatimu menjadi riang gembira. Misalnya kau akan cepat memahami, kau akan cepat memahami dengan cepat, seperti ketika kau memahami dan apa itu namanya itu, menyimpulkan surat dari ibumu tersebut. Kurang lebihnya demikian. Jadi pada intinya, buatlah kita suka, cinta kepada ilmu, nanti secara tidak langsung kita akan mudah untuk memahaminya. Hingga anak-anakku, untuk menutup pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Wal-Asri dengan penuh khusyuk. Membaca surat Al-Asri, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa nanti kebersihannya diperhatikan sebelum pulang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam